Selamat malam pemirsa TV online, BTV, Belitung Televisi Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, bergalor untuk satu tujuan. Segmen pertama malam hari ini akan membahas bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak bansos dalam bentuk sembako ataukah uang tunai, mana yang lebih tepat dan efektif. Bagaimana kesiapan Pemda Kabupaten Belitung menjalani tatanan baru kehidupan di tengah pandemi wabah corona atau penerapan new normal. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Belitung menggerakkan perekonomian masyarakat setelah hampir 3 bulan praktis semua aktivitas perekonomian berhenti total. Akan dibahas secara tuntas dalam acara Talk Show Bersatu Bergalor untuk Satu Tujuan bersama para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan selamat datang yang terhormat Bupati Kabupaten Belitung Bapak Haji Sahani Saleh, Sekda Kabupaten Belitung Bapak Hendra Cahya, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi 4 Bapak Yoga Nursiwan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir Pak Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Sekda, Bang Yoga Nursiwan. Alhamdulillah kita sudah berkumpul pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan Pak Bupati, Pak Sekda, Bang Yoga. Kita akan membahas beberapa hal, terutama di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa memang beberapa hari yang lalu ada aspirasi dari teman-teman KNPI yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD terkait permasalahan bantuan sosial atau bansos yang mereka suarakan bahwa sebaiknya bansos tidak dalam bentuk sembako tetapi dalam bentuk uang tunai dengan beberapa pertimbangan yang sudah mereka sampaikan. Mohon izin Pak Bupati, Pak Sekda yang sudah berkesempatan hadir untuk bisa menjelaskan kepada pemirsa TV online, kepada masyarakat seperti apa dasar pemikiran Pemda atau menanggapi aspirasi dari teman-teman KNPI. Silakan Pak Bupati atau Pak Sekda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saja ya. Ini mungkin nanti akan ditayangkan. Ya. Jadi pertama aku memberikan apresiasi kegiatan ini, acara ini, karena seperti inilah kalau ada aspirasi yang baik sebetulnya ya langsung dipertemukanlah dengan kita. Kadang-kadang kaitnya ya apa ketidaktahuan atau ada hal lain, tapi kalau langsung kita kan mudah. Nah dalam hal inilah ya bagi kami jangan sampai nanti bercakap di WA, bercakap di Facebook, bercakap di SMS ya, itu media sosial gitu ya bukan itu yang kita harapkan. Nah ini tapi seperti inilah langsung dialog ketemu dan kami kan senantiasa terbuka. Ya. Jadi kalau tadi kenapa pemikiran pemerintah daerah bantuan sembako, nah tidak berupa uang tunai, perlu kalian ketahui semua. Pengelolaan keuangan pemerintah itu bukan sama mengelola uang yang ada di kantong kita. Ada mekanisme, ada prosedur, ada aturan. Sebagaimana dalam hal pemberian bantuan sosial kepada orang yang terdampak. Ini ingat ya, orang yang terdampak itu sebagaimana edaran dari surat menteri ada 4 kriteria. Nah, saya tidak sudah jelaskan 4 kriteria, itu sudah tahu kan? Nah, untuk menyalur dana untuk disalurkan ini kita berupaya menghimpun dana yang dari APBD murni yang kemarin istilahnya kita memotong dari berbagai aktivitas, termasuk juga kemarin pernah diramaikan tentang dana operasional perjalanan dinas DPR. Nah, kan memang itu semua yang kita himpun kan itu semuanya. Nah, untuk menyalurkan dana ini itu kalau tidak ada lagi istilahnya non tunai yang boleh dilakukan.
Jadi harus non tunai berupa transfer. Nah, bayangkan 9.314 yang terdampak itu harus bikin rekening. Nah, dan bikin rekening secara otomatis. Pada itu ya, kita karena kerjasama dalam ini pengelolaan uang dengan Bank BPD Sumsel, Bank Sumsel tidak mampu waktu dekat mencetak rekening 9.000 sekian itu. Dan karena ada persyaratan kena mengumpulkan KTP apa segala macam lengkap. Nah, kalau KNPI mampu, oke, itu tidak masalah, ya kan? Tapi inilah sebenarnya kalau memang hal itu kan salah satu hal. Nah, oleh sebab itulah berkaitan pula ini Lebaran bulan puasa. Nah, kita berpikir itu, ya tak ya kata orang Belitung tadi, nangkan beli beras, beli sembako juga duit itu. Nah, ini kan kita harap itu. Jadi untuk mempermudahkannya, ya, oke, siapa yang bersedia untuk menyalurkan ini? Dengan hitung-hitung total kita dana yang ada untuk jaminan 4 bulan hanya mampu 250.000 per kakak. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, itulah dasar pemikirannya, dan memang saya butuh instruksi. Kalau untuk sembako tolong cari beras yang terbaik. Nah, itu ya, dengan kita buat kan. Nah, itu jadi tiket beras yang terbaik yang harga 13.000 sekian per kilo pasaran. Nah, karena di Bulog harga memang, tapi harga premium ini kita minta yang paling super. Jangan sampai kita beri beras di sana nanti tahu-tahu beras lapuk, beras apa ya, kita tidak mau. Dan alhamdulillah tidak ada orang yang komplain satu pun dari 9.300 kepada kami. Yang tahap pertama pemberian sembako. Iya, tidak ada komplain. Nah, ini pun yang komplain ini mungkin tidak kebagian atau silakan datang minta bagi lain cerita. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi inilah hal-hal macam ini sebetulnya tidak usah ramai-ramai. Coba datang ke aku kemari, aku menjelas deh. Oh, minta bagi, aku bagi ya. Kalau biar kami nyalurkan Pak kami serahkan. Nah, sekarang udah nggak KNP, ngelola duit itu yang ada sekarang. Dia nak tunai, non tunai, dia nak bayar. Tapi aturan pemerintah tidak boleh bayar gini-gini. Harus melalui bank rekening. Nah, itu harus diketahui dari kawan-kawan semua ya. Nah, uang itu saya kita bagikan juga, tapi karena tidak boleh. Nah, yang mengawasi, yang kan kita ada sudah diatur dan diawasi oleh semuanya. Izin Pak Bupati, jadi saya mengulik sedikit apa yang mereka coba sampaikan. Beberapa hal pertimbangan mereka menyampaikan aspirasinya itu terkait bahwa jika diberikan tunai, uang itu diharapkan bisa memutar roda perekonomian. Ini yang kurang lebih yang sempat saya tangkap, mungkin nanti bisa Pak Bupati atau Pak Seda jelaskan. Kemudian ada saya baca statement dari KNPI bahwa dikhawatirkan sembako ini menguntungkan mungkin beberapa atau sebagian orang. Nah, ini yang sempat saya baca, mungkin bisa disampaikan lagi Pak Bupati atau Pak Seda, seperti apa Pak? Itulah sebuah pemikiran yang betul-betul bukan pemikiran seorang ini aku anggap ya. Karena ya boleh dicek untung seorang. Pada saat sembako yang selesai bagikan, seluruh tim gugus, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua DPR, macam lihat ini harga sesuai enggak? Apa enggak? Nah, jangan seuzon lah, ini berpikir bukan gitu. Kalau peduli ini, biasanya kan peduli, apa yang kita bisa bantu. Nah, kemarin harus begitu, bukan mitik masalah ini ya. Terus terang, kalau memang kita lah tahu lah, bukan tembak kata presiden tuh kalau ada yang korupsi urusan corona ini. Untuk masalah bantuan ini. Iya, untuk masalah bantuan ini sama saja lah. Misalnya ada kecurangan mungkin ya siap ditembak dulu kan. Dalam ini, jadi jangan terlalu uzon lah dalam hal persoalan-persoalan ini. Kurasa itu pemuda tidak baik berpikir selalu seuzon segala macam itu bukan dosa gede masalahnya. Kurasa ya, salah satu ya. Gini Pak, karena KNPI juga mempermasalahkan penerimaan bantuan ini, kalau tidak salah pemerintah sudah meluncurkan aplikasi Si Bansos. Ya. Si Bansos ini membantu tidak Pak dalam proses pendataan? Alhamdulillah. Jadi Si Bansos ini, jadi ini kan semua tahu kan adanya PKH, adanya apa namanya BNPB, BNTD, ada sikonya yang di desa itu, siko. Nah, ini ada orang yang dampak, ya kan dampak ini.
Nah, jadi semua kalau yang PKH segala macam itu kan itu sebenarnya sudah teraplikasi karena itu data 2014 yang sudah lama di bantuan dari Dinas Sosial, di Kementerian Sosial, kan? Nah, data-data ini kita tingkatkan tipiknya melalui Dukcapil. Karena Dukcapil itu lengkap di situ nomor NIK, nomor KK segala lengkap. Nah disitulah, jadi kita buatkan dalam suatu sistem aplikasi ini orang yang kena jadi yang dampak, ini yang PKH, ini yang ini lah. Jadi tinggal mereka buka terdaftar tidak kurang enggak, sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya itu sangat yang ya lumayan dekorasi yang baru kita yang bikin itu. Baru kita ya, di Bansos tadi ya. Tapi kalaupun ada warga yang terdampak COVID-19 Pak, namun tidak terdaftar di nomor induk kependudukan, belum didaftarkan, tetap akan didata atau bagaimana Pak? Kemarin kita umumkan, kita kan ada keterbatasan juga secara manusia. Siapa yang kira-kira terdampak dan sesuai dengan edaran menteri itu silakan datang melapor dengan catatan bawa bukunya. Dan mereka juga ada yang memang non KTP kita di sini. Nah, kita tidak boleh juga memberikan non KTP, tapi bagaimana caranya kita upayakan? Kita cari BUMN yang mungkin dalam ini. Alhamdulillah BPJS yang sama bantu gitu juga kemarin. 113 orang. 113 orang kan? Ya. Nah itu. Pak Bupati izin karena ada wakil rakyat dari DPRD provinsi. Mohon izin Bang Yoga. Jadi tadi sudah banyak disampaikan Pak Bupati dan Pak Bupati ya. Saya belum memberikan statement. Dari Bang Yoga sendiri sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi, bagaimana tanggapannya? Mana sih yang lebih efektif sebenarnya, sembako atau dalam bentuk uang tunai? Seperti apa kalau dari Bang Yoga? Silakan. Oke, kalau menurut saya pribadi, tunai maupun non tunai itu intinya sama aja baik untuk masyarakat. Intinya bantuan ya? Intinya bantuan. Karena yang dibutuhkan masyarakat tuh bantuan segera. Saya pribadi tidak pernah mendengar saya mau uang enggak. Ini kapan pemerintah mau membantu? Kapan pusat mau membantu? Itu sesegera mungkin. Jadi terlepas malahan tadi pas Pemda kemarin bantuan gelombang pertama itu banyak yang mengucapkan terima kasih. Yang banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat tuh satu yang masuk ke saya pribadi ya, masukan Pak Yoga, kok saya nggak dapat tunai? Bingung kan aku awalnya. Jadi saya tanya, tapi dapat sembako nggak? Dapat. Nah, di situ kebingungannya. Jadi kan kalau bantuan ini masing-masing kalau sudah dapat bantuan kayak BLT yang lain nggak boleh yang ini kan. Nah, di situ masih kebingungannya tuh di situ. Jadi kalau bahasa dari misalnya dari KMPI takut cemburuan sosial atau iri, cobalah ke lapangan, turun benar-benar ke masyarakat, turun ke desa-desa, tanya benar-benar. Nggak ada pernah nggak ini. Mereka tuh cuma bingung kenapa aku nggak dapat tunai atau kenapa aku nggak dapat sembako. Bingungnya di situ aja sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya pribadi juga udah berapa belas desa, hampir 18-19 desa di Belitung ini kan datang menanyakan itulah, termasuk Dinsos kemarin kan dinas camat, 4 camat kecuali Selat Nasik, saya nanya gimana bantuannya, pendataannya gimana, turun ke lapangan nanya. Itu sebenarnya intinya bukan kok dia dapat 600.000 aku dapat sembako 250.000, bukan, tapi ke ininya, bos kemarin ada yang bagi-bagi sembako itu di kampung sebelah, kok kampung kita nggak ada, gitu kan? Atau si A ini dapat, tapi kok kamu udah dapat duit belum? Udah, ya udah itu berarti. Nah, mungkin kan kebingungan itu mungkin kurang sosialisasi, ya kan? Mungkin dari beberapa desa mungkin kurang sosialisasi. Jadi memang aku bilang juga kemarin, termasuk kemarin terakhir yang Sungai Padang ya, aku bilang karena ada messenger lah di Facebook kan, taruh Pak Yoga ini kok ada yang ini katanya, ya aku datang, ya, rupanya kesalahpahaman. Jadi intinya di situ, makanya aku minta untuk KMPI turunlah kita ke lapangan, benar-benar ke lapangan dan ke desa-desa kita tanya
ke masyarakat terutama kan gimana sih bagusnya, apa sih permasalahan, bukan kita di tengah pandemi kayak gini kita nggak boleh bersalah-salahan sebenarnya. Yang ada gimana caranya ekonomi segera terbuka. Yang kemarin juga sempat ngobrol sama Bupati, Pak Sekda kan, karena aku kan yang termuda di provinsi, jadi otomatis aku suara-suara yang kawan-kawan yang anak-anak muda tuh, kaula muda tuh aku sampaikan, karena ekonomi kayak gini, aduh gimana ujung-ujungnya mau kata misalnya ada yang nyuntik masa timahnya itu kan, ada yang ini gimana ini lama dirumahkan apa segala macam, ya kan. Jadi gimana ekonomi ini yang penting segera dibuka intinya. Kalau misalnya tadi intinya memang bantuan ini kan banyak ya Pak Bupati, Pak Sekda. Jadi ada BLT dana desa, kemudian ada PKH, mungkin juga ada kartu prakerja, juga ada ya tadi kabupaten yang bentuknya kabupaten dalam bentuk sembako. Nah, berkaitan dengan Bang Yoga di DPRD provinsi, kalau dari pemerintah provinsi sendiri itu seperti apa? Yang sepengetahuan Bang Yoga, bantuan untuk masyarakat terdampak ini seperti apa? Kalau tadi kabupaten sembako, pusat banyak ada yang BLT, ada juga yang bentuknya yang lain. Kalau di provinsi seperti apa? Kemarin kan sempat yang udah selesai kemarin 25 miliar sama ditambah kemarin 7 miliar. 7 miliar itu kan untuk pengadaan ruang isolasi itu kan. Kemarin kan sempat juga saya nelpon Pak Didit, kalau bisa juga di Belitung juga ditambah ruang isolasinya lagi, gue bilang kan. Karena kita kan nanti tahu berangkat pesawat antara Bangka sama Belitung kan ada kan. Nah, kemarin juga sempat protes, oke lah kita isolasi dari luar Pulau Babel, tapi maksud saya antar kita ini untuk koneksinya tuh harus tetap ada gitu kan, karena takutnya yang dari Belitung nggak bisa ditangani, kita bisa ke Bangka gitu kan. Nah, kemarin saya sempat protes itu, kalau soal bantuan 7 miliar itu yang pengadaan itu, kalau 25 miliar itu kemarin langsung ke Dinsos dan Dinas Kesehatan terkait di provinsi, dan ke daerahnya kalau nggak salah ada bantuan mungkin sekitar 100 lebih, 120-an ribu lebih gitu kan dari provinsi mungkin. Nah ini ada pembicaraan selanjutnya tuh, mungkin ada bantuan untuk selanjutnya, nggak tahu berapa miliarnya karena belum dibahas kan dari provinsi, mungkin itu aja. Berarti dari Bang Yoga sendiri tidak mempermasalahkan mau pemerintah daerah mau membantu untuk tunai atau sembako, itu tidak mempermasalahkan itu? Nggak mempermasalahkan, intinya tuh kita lebih banyak sosialisasi, karena masyarakat tuh bingung sebenarnya. Itu bukan masalah mana bagus tunai atau semuanya bagus, intinya segera kita membantu masyarakat. Karena kalau kita ngebahas ini mana bagus mana nggak bakal selesai, bantuan yang ada diundur terus sebenarnya. Kita nggak mau gitu kan. Nah intinya kalau segera dilakukan langsung ke lapangan. Balik lagi ke Pak Bupati atau Pak Sekda, kemarin sudah disampaikan bantuan untuk tahap pertama sembako, berarti untuk tahap selanjutnya tetap akan sembako atau ada perubahan atau seperti apa nih? Ya gini, supaya masing-masing puas ya. Ya, siap. Nah sekarang pertama sembako. Sekarang kalau ada yang sanggup untuk membayarin tunai di sistem itu, nah silakan siapa yang sanggup. Begitu juga yang mau yang sanggup untuk menyalurkan kartu sembako, yang sanggup silakan itu berikan dana itu transfer ke dia, diurus silakan bank itu dan segala macam. Dan itu tidak boleh, itu lagi ya, tidak boleh istilahnya bayar cash non tunai. Nah itu pusatnya jangan sampai tidak tahu. Nah inilah sebenarnya ketidaktahuan kawan-kawan inilah sekarang apakah salah datang pasar ini apa ini jadi macam ini nih. Oh, kita jelas ini itu enak sulit Belitung sama kampungan itu ndak. Ini itu mencari panggung mencari apa ya, aku ketua KNP dulu ndak gitu caranya. Lain ada macam aku rasa gini ya. Jadi itulah sekarang aku minta nanti ketemu dengan KNPI, kau nak nyalurkan ya kami serahkan duit, tapi ikuti prosedur aturan pemerintah. Ya enggak boleh 9.000 sekian tuh bayar sekian. Nah, mendak sanggup usaha macam-macam dia kan ya cari aku kapan kan kami tolong kami kembali sembako harusnya Pak, kami gimana membantu ini untuk ngantarin sana sini. Mana data? Kan itu benar ya.
Artinya pemerintah kabupaten terbuka ya Pak? Terbuka, Kalau terbuka, memang terbuka, ada terbuka. yang bisa membantu. Ya silakan. Silakan. Wah, welcome. Kami iya terus terang. Ini ya kan mungkin bantu juga dari segi kinerja kita. Oke Pak, Saya untuk nambahkan, bansos, boleh nambahkan, Pak? Iya silakan Pak. Terima kasih izin Pak Bupati. Ya. Jadi kalau bicara bantuan Pemda, barang betul itu barang dengan uang itu memang boleh saja uang boleh. Tapi kita lihat peristiwa. Diawali dengan peristiwa, ini kan Pemda mengisi yang tidak dilakukan oleh pusat, provinsi, baru Pemda lakukan. Kalau pusat benar, dasarnya bukan peristiwa karena berdasarkan DTK data keluarga sejahtera. Sehingga yang diberikan pusat itu bantuan tunai, PKH itu kan orang yang miskin. Nah, harus beda dulu ya. Pemda ini kepada yang terdampak. Nah, ini bedanya dulu, harus beda. Ya, kalau yang dari pusat itu adalah data benar-benar orang miskin. Kalau tidak masuk di daftar keluarga miskin, tidak akan dapat. Nah, kalau di Pemda ini adalah yang terdampak. Nah, terdampak itu mikro, ekonomi mikro, terus UMKM, pengangguran, petani, nelayan. Nah, jadi orang kaget loh, dia itu kayaknya mampu tapi kok dia dapat. Nah, itu harus masyarakat harus tahu. Bukan dia miskinnya loh kita ini yang terdampak gitu loh. Terdampak kenapa? Karena dia di rumah nggak boleh keluar. Ketika dia tidak boleh keluar kan dia nggak bisa apa-apa, ya enggak? Itu yang mau kita kasih gitu loh. Itu maksud Pak Bupati tadi. Nah, sistemnya harus sistem keuangan. Di Pemda, kenapa kita pakai sembako? Kita lihat dari peristiwa tadi, maka ini bencana kan? Nah, kalau kita beri bencana, maka ini di BPBD. Ketika di BPBD kegiatan itu di badan kita itu, dia harus penyerahan pihak kepada barang kepada pihak ketiga. Tidak boleh kata Pak Bupati tadi memberikan uang. Ya kan? Perbuk kita adalah pemberian dampak ini. Kalau bentuk uang itu akan lebih susah. Kenapa? Ada di Permendagrinya dengan perbuknya itu namanya bansos. Hibah. Kan tahu semua nih hibah dengan bansos. Itu kan mengajukan setahun sebelumnya. Perorangan dengan kelompok. Kalau ini kan ketika itu gitu loh. Makanya dia dalam bentuk barang tadi dan terdampak yang mendapatkan bukan yang miskin. Ya kan gitu loh. Nah, makanya kita berikanlah dalam bentuk barang tadi, makanya melalui BPBD tadi pengadaannya. Kita terlepas masalah siapa pengadaannya, nanti di luar itu kan ada mekanismenya. Nah, kalau kata Pak Bupati tadi ada mau siapkan pakai uang, yaitu tadi kita memakai mekanisme bansos atau hibah. Nah, mekanisme bansos dipenuhinya harus perorangan atau kelompok sebelumnya ngajukan. Nah, apalagi misalnya pemberiannya, pemerintah ini sistem anggarannya tidak boleh memberikan tunai. Non tunai melalui bank. Tentunya kalau bank harus buka rekening. Contohnya para kita ikut olahraga coba, ya enggak? Anak atlet kita itu kan buka rekening di bank, ya kan? Nah, kalau buka rekening di bank pun 9.000 sekian, yang di pulau-pulau gimana? Syarat KTP. Udah itu kalau buka di bank 50.000 kan nggak boleh diapa-apakan duit itu. Masuk di rekening. Iya. Nah, itulah makanya kita melihat ini sesuai aturannya, makanya kenapa kita dulu melalui sembako, melalui barang gitu loh. Nah, sekarang kalaupun ada pengamatan bahwa ini, tapi kita dari yang kita jalankan pertama kemarin, kan tidak ada yang komplain, barangnya bagus, apalagi mau lebaran mereka nikmati, kan itu tadi saya katakan, mungkin mereka yang di rumah kan terdampak, nggak bisa. Nah, bicara perputaran ekonomi, sama aja kan? Tak diberi duit. Ya, dia tidak nak makan juga. Kan pergi ke pasar lain, keluar rumah aja dia. Iya, kan itu masalah. maksudnya. Nah, itu saya sebenarnya, aduh, kadang-kadang Kan harus di rumah, kan kemarin kan posisi kita kan harus di rumah semua kemarin tuh. Tidak boleh keluar, itu kira-kira penyegaran kita. Masyarakat di rumah sebabnya Iya, lengkap. itu kan. Nah, dan mekanisme keuangan daerahnya benar kata Pak Bupati. Inilah mekanismenya yang ada gitu. Jadi keluhan dari masyarakat terkait bansos ini yang tebang pilih itu tidak benar ya Pak ya? Enggak ada, anu KNPI enggak kebagian itulah di ini model macam ini mungkin ya. Itu aja. Itu kira-kira ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, Pak Bupati. Sedikit Pak, sebelum melakukan closing statement, Iya. saya ingin menanyakan Pak, untuk bansos ini kan untuk masyarakat di Pulau Belitung. Iya. Tetapi masyarakat yang di luar Pulau Belitung itu apakah mendapat bantuan juga Pak? Ya kalau dia Yang perantauan. ada nik dengan ini, ada nik dengan apa KK Belitung,
ya bisa saja dia mendaftar sesuai kriteria kita, ada Perbup 12 itu kan. Kan ada kriteria, kalau UMKM syaratnya apa, ya kan? Kalau dia pengangguran syaratnya apa, kan gitu. Kalau dia nelayan syaratnya apa, ada semua kriterianya itu gitu loh. Tapi kalau dia di luar Belitung, sama kasusnya yang saya ceritakan tadi, orang yang dari luar sana kan terdampak masa kerja. Terdampak COVID, ya. Nah, daerah itulah bentuknya. Oh, daerah itu, Bang. Iya. Bukan daerah Belitung, bukan dari Pemda sendiri. Nah, daerah itu sendiri lah. Nah, tinggal gimana? Karena Pemda tidak boleh, macam kami tadi. Oh, tolong BUMN, tolong masyarakat, tolong kami bantu mereka yang juga kena itu. Oke, untuk bansos mungkin sudah banyak kita bahas karena tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa dalam kesempatan malam hari ini bukan cuma bansos yang insya Allah akan kita bahas. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana persiapan kembalinya aktivitas masyarakat di rumah atau perekonomian dan yang lainnya, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan atau new normal. Nah, balik lagi ke Pak Bupati atau Pak Sekda, seperti apa kesiapan pemerintah Kabupaten Belitung sendiri? Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih. Ya, jadi gini, ya, sebetulnya akhirnya di Belitung ini, aku rasa untuk kemari istilahnya adanya lockdown PSBB atau segala macam sebetulnya tidak berlaku. Jadi tinggal malasnya orang ini masalahnya. Ya, daripada kemarin kan kita tidak ada selain nyuruh orang diam di rumah kau semacam, tapi kau pergi ke laut, kau pergi ke darat segala macam, gitu luas. Nah sebetulnya persoalannya pun hanya orang ini kan, ya dia memang malas mendengar suruh diam di rumah akan dapat bantuan, dia tambah jadi. Nah ini nih persoalannya. Jadi itu kita ngelihatnya, makanya aku kemarin aku ajar, aku udah ini yuk kita pergi mancing, aku tengah laut ini, hindar corona. Ketahuan lauk dapat, ya menjual, tidak mungkin lah Bupati ikan menjual ikan lagi, ya kan? Tapi dalam hal ini salah satu pergi ke kebun tiap hari. Nah sekarang ada yang niru ini, alhamdulillah dia berjual tila tadi, berjual menggali lah. Berarti ada efek positifnya ya Pak? Iya sebetulnya itu kemarin itu ya, yang selama ini kan mereka duduk di pasar, ngopi segala macam. Nah itu yang harusnya kita alihkan kemarin. Minta jangan situ, sekarang ngumpulnya, sekarang pergi ke laut, pergi ikut. Aku ada satu, beberapa orang kemarin. Dia hidup dari, ya selama ini kemarin, beli orang pancing, mancing kukulus. Sehari dapat 4 kilo, 5 kilo, 60.000. Kau hitunglah daripada dia yang rumah kemarin. Itu sebenarnya tidak malas. Kreatifnya, berjalan ke mana-mana. Nah dari ya, dia rumah kan sekarang alhamdulillah lah jadi penghibur diri gara-gara itu. Jadi Pak, apa program dari pemerintah daerah untuk kesiapan new normal ini Pak? New normal panjang ini ceritanya. Jadi ya, kami ini sebetulnya ya kemarin huru hara berbagai macam hal gini ya, kita ya otomatis gimana upaya penyebaran, gimana pengobatannya dan gimana sekarang dampaknya. Nah dampaknya ini kaitan untuk ke depan. Kita sekarang mungkin sudah terdengar ya, sebelum adanya rapat dengan Kementerian Presiden ditetapkan dari Kementerian Pariwisata, karena telah tahu Belitung ini kan salah satu lokomotif ekonominya adalah pariwisata. Lokomotif pariwisata ini multi efek kebaik dalam hal ini. Itu UMKM, itu rumah makan, hotel, apa segala macam ya, dan juga berbagai macam semualah berkaitan dengan itu. Nah itulah kami sudah menyusun SOP dan protokol hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan pariwisata. Jadi banyak ya, yang ada ya, 9. Dengarkan baik-baik. 9 protokol berkenaan dengan masalah perhubungan. Dan saya perhubungan, alhamdulillah kemarin kita kumpulkan seluruh penerbangan maskapai mulai tanggal 15 ini setiap satu maskapai satu penerbangan, artinya per hari bisa 6 pesawat mulai tanggal 15. Nah kemudian dari protokol itu, nah kalau aku siko kan udah gini kan, tapi mungkin itu ya. Kemudian protokol SOP dan protokol keperwisatan sudah disiap. Nah ini kita tinggal sedang sekarang muat perbuknya. Kemudian protokol tentang kesehatan, protokol tentang pendidikan, protokol tentang HSN, ya,
ASN ya, pegawai negeri, protokol tentang investasi, protokol SOP tentang pemerintah daerah, dan protokol pemerintah desa, dan protokol perdagangan dan termasuk UMKM kan, dan termasuk protokol rumah makan kemasyarakatan. Nah, sudah komplit. Ada 9 itu Pak ya? 9. Insya Allah tanggal 17 perbuknya selesai. Amin. Semoga lancar. Tinggal itulah, jangan hanya produk, tolong kepada masyarakat. Kalau hendak ngikur ini aman. Kalau hendak, ya inilah akan berkembang. Nah, tolong perlu diketahui, satu orang yang terdampak COVID masuk rumah sakit per hari 12 juta ongkosnya itu. Besar sekali itu Pak ya? 12 juta. Nah, maka bayanglah, gimana lah misalnya sampai 100 per hari, 120 juta. Kena 5 bulan, kena habis kita bisa terjual Pulau Belitung. Jangan sampai pembuat Jangan sampai terjadi. Tolong jadi apa yang dibuat ini oleh pemerintah gitu. Mungkin itu yang new normal. Kita doakan bersama pemirsa TV online di Televisi Berita. Semoga lancar Pak Bupati, Pak Sekda untuk 9 sektor tadi yang sedang disiapkan protokol kesehatan atau new normalnya. Mungkin berikutnya untuk kita kan tadi udah kurang lebih 3 bulan Pak Bupati, Pak Sekda, ya banyak aktivitas terutama pariwisata yang lumpuh total karena aktivitas orang dibatasi. Nah, untuk menggerakkan kembali perekonomian di Kabupaten Belitung khususnya, apakah termasuk yang 9 tadi ditetapkan atau ada program lain yang sedang disiapkan Pemda untuk kembali menggerakkan perekonomian masyarakat? Mungkin Pak Sekda atau Pak Bupati bisa menyampaikan. Jadi 9 SOP dan protokoler tadi itulah sebenarnya barang yang mengutarakan. Dan kita sudah ya pakai target. Targetnya tadi sebetulnya tanggal 17 ini perdupnya selesai karena SOP sudah susun. Dari tanggal 17 kita akan mensosialisasikannya kepada yang terkait tadi sampai tanggal bulan Juni ini 30 kan? 30 Juni. Tanggal 1 Juli berkenaan dengan hari jadi Kota Padang, kita gongkan Belitung new normal milenial. Ada milenial ini. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi semuanya bergerak. Ya, semoga lancar. Amin. Amin. Untuk closing statementnya kepada Pak Yoga, apa saran dan masukan dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Pak Yoga Nursiwan atas persiapan penerapan new normal di Kabupaten Belitung dan pemberian bantuan sosial supaya tepat sasaran dan efektif? Ini sebagai closing statement ya, dari Pak Yoga ya. Karena penerapan new normal kan dari pusat sudah turun kebijakannya, itu kembali ke daerah masing-masing. Kayak tadi Pergub mungkin udah mau selesai kan. Intinya perekonomian harus segera dibuka karena banyak yang terlalu banyak yang terkena dampak dan terlalu lama. Jadi intinya saya harap masyarakat walaupun new normal nanti dibuka harus tetap mengikuti protokol-protokol dari Pak Bupati, terutama Pemda kan harus diikuti. Terus soal apa tadi yang bantuan tadi tepat sasaran. Memang ada di lapangan bahasa-bahasa yang katanya kurang tepat sasaran. Saya harap untuk di Pak Sekda mungkin Pak Bupati untuk di OPD terkait termasuk di SOS juga untuk verifikasi data ulang mungkin tidak terlalu banyak yang salah kan, karena itulah mungkin di lapangan mungkin ada yang merasa belum dapat atau gimana kan. Saya harap Belitung kembali ceria, kembali sehat, kembali hijau. Saya harap kita bisa bangkit dari lockdown yang terlalu lama ini. Harap sih seperti itu. Mungkin kalau dari pemerintah Kabupaten Belitung sendiri, closing statement terakhirnya, terserah nanti Pak Bupati atau Pak Sekda bisa menyampaikan ke pemirsa TV online. Jadi baiklah kepada pemirsa, yang kita berharap yang namanya COVID ini kita belum tahu akan kapan berakhir. Nah, oleh sebab itulah kita tidak boleh terlena terlalu lama. Ya, tidak kena COVID-nya mungkin. Memang selama inilah COVID kantong, COVID lebih kan semua kan. Jadi kita dalam hal ini ya ikutilah
apa yang sudah dibuat dari pemerintah ini ya, dan pemerintah ya murnilah gimana untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini yang terbaik ya Pak yang terbaik. Oleh itu itulah nanti jadi protokol dan protap yang sudah kita buat ini tolong kita laksanakan sama-sama. Insya Allah kalau mengikuti paham pemerintah, tidak tengkaran, insya Allah semuanya kita akan sebagaimana lancar semuanya. Amin. Amin. Demikian, ya. Dari Pak Sekda sudah, dari Pak Bupati. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bupati, Pak Sekda, Bang Yoga yang sudah hadir pada malam hari ini. Pemirsa TV online Belitung, televisi berita, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, Pak Sekda, juga wakil rakyat kita di provinsi, Bapak Yoga Nursiwan. Intinya yang Pak Bupati sampaikan bahwa Bupati atau Pemda Kabupaten Belitung terbuka untuk dievaluasi atau diberikan masukan, bahkan membantu dalam bentuk penyaluran bantuan supaya ini tidak ada masalah. Kalau tadi Bang Yoga sudah sampaikan bahwa yang dibutuhkan di masyarakat adalah bantuan itu sesegera mungkin masuk atau sampai ke masyarakat. Bentuknya sembako atau tunai ini tentu sama saja. Artinya yang dibutuhkan adalah bantuan yang sesegera mungkin masuk ke masyarakat yang sudah sangat banyak terdampak ini. Demikian pemirsa TV online Belitung Televisi Berita. Selesai sudah perbincangan kita untuk segmen pertama pada malam hari ini. Semoga acara Takso Bersatu, Begalor untuk Satu Tujuan dapat memberikan manfaat, memberikan informasi, dan bisa menjadi edukasi masyarakat Pulau Belitung. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Nindi Lusieka Putranti. Saya Teguh Trinanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.